kita kembali boleh berkumpul di dalam persekutuan doa ataupun Bible study. Setelah kita akan melanjutkan studi kita daripada kitab Hakim-Hakim. Dan sebelum kita akan mulai dengan diskusi sesuai dengan pertanyaan yang saya pernah berikan, pertanyaan bimbingan, saya akan berikan introduction saudara mengenai bagian ini. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan rohani seseorang, saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang mengalami pertumbuhan rohani, awalnya begitu baik, saudara, ya. Tapi kemudian di tengah jalan mengalami hambatan, bahkan kejatuhan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka justru akhirnya di dalam pertengahan perjalanan hidupnya itu jauh sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya. Ada orang yang awalnya banyak pergumulan dalam hidup ini, tapi kemudian pada waktu ikut Tuhan, makin hari rohaninya bertumbuh dan makin dipakai oleh Tuhan. Ya, ini bisa terjadi kepada kehidupan siapapun, saudara. Di dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat banyak orang Israel pada waktu mereka sudah aman, mereka sudah nyaman, mereka justru jatuh di dalam penyembahan berhala. Hal seperti ini bukannya terjadi dalam kehidupan orang Israel, tapi juga bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang pemimpin-pemimpin rohani. Atau orang-orang yang di dalam perjalanan hidup rohaninya itu mengalami suatu hambatan. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Lot, saudara tahu kan Lot ya, keponakan Abraham ya. Begitu dia mengalami kesuksesan yang sudah menyerupai Abraham, justru itu waktu dia mulai puncak di dalam kehidupannya, justru itu mulai kemerosotan dalam kehidupannya. Ya kan? Demikian juga yang namanya Salomo. Salomo pada waktu sudah mencapai prestasi yang luar biasa, itu juga awal daripada kemunduran dari rohaninya. Kita perlu waspada dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan. Bahkan kadang-kadang bisa di dalam akhir pelayanan justru akhirnya jatuh seperti Musa, sehingga Tuhan tidak izinkan dia masuk anak-anak. Artinya kita perlu berjaga-jaga dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara, bahwa Gideon setelah boleh kata melihat kemenangan di dalam kemenangan yang luar biasa orang-orang Median ini. Saudara, kita melihat di dalam waktu puncak dari top karir dalam kehidupannya itu, justru awal di situ kita melihat ada benih-benih kemunduran dan rohaninya sampai fatal. Saudara. Nah, kita coba, saudara, kita akan mempelajari ya, diskusi kita hari ini, bagaimana setelah Gideon itu berhasil mengalahkan orang-orang Median, bahkan mengejar begitu rupa sampai bisa menghabisin dua raja orang Median. Nah, saudara, kita melihat hal apa yang ada di dalam kehidupan Gideon. Kita mau menganalisa, kita mau mengevaluasi hal apa sebetulnya dia di dalam motivasi melakukan peperangan kudus, ya, terselip ada emosi yang gak kudus, terselip ada ambisi yang gak kudus. Ya, itu akan mewarnai tingkah laku di dalam kehidupannya, saudara. Sikapnya kepada orang lain, saudara. Oke, sekarang saya beri kesempatan bagi saudara untuk sharing ya, bukan sharing. Kesempatan saudara sudah membaca, kita akan melihat menyoroti beberapa hal apa yang dilakukan oleh Gideon, saudara. Yang pertama kita melihat ya, mengenai sikap Gideon, ya. Silakan, siapa yang mau mulai? Apakah Gideon berbuat berkelebihan atau melampaui batas dalam menghukum orang-orang Sukot? Bukankah mereka adalah orang Israel juga? Mengapa Gideon berbuat sikap demikian? Apakah tindakan Gideon ini diperkenan sama Tuhan? Ya, saudara, kita seru ya. Ini bagian memang seru sekali ya. Dan kita memang di dalam menafsir Alkitab ya.
Saya percaya ada beberapa bagian Alkitab yang tidak memberikan penjelasan secara mendetail, tapi kita melihat ada namanya prinsip total di dalam menafsirkan Alkitab. Sehingga ada bagian-bagian Alkitab yang lain itu bisa memberikan satu komparasi atau penjelasan. Ya. Saya akan merangkumkan atau mensinergikan ya jawaban-jawaban saudara sekalian ya. Yang pertama, saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Bambang ya. Sehingga memang orang-orang Sukot sama orang-orang daripada Penuel itu, dia pertama sebetulnya meragukan ya, kesanggupan Gideon bisa mengalahkan orang Midian. Meragukan. Ya. Dia meragukan kalau Gideon kalah, dia kena efeknya, akan dihabisin oleh orang Midian. Sehingga orang-orang yang namanya Sukot itu orang play safe. Ya, kita mempelajari karakter orang nih, play safe, tidak mau ambil resiko, cari aman gitu. Saya play safe aja lah, nggak mau repot. Apalagi Gideon bukan pemimpin dia, selama ini nggak gitu dekat sama dia. Hak apa yuk ngontrol ngurus saya gitu loh. Jadi memang punya alasan, mereka punya alasan, mereka play safe di dalam hidup manusia, di dalam kehidupan umumnya. Orang baik play safe ya. Kalau ada untung mau datang, mau rugi nggak mau gitu. Itu karakter orang, play safe, mencari aman. Ya. Ini karakter daripada ini, saudara. Memang kalau mereka boleh kata mereka ada tahu ya, mungkin mereka ini juga sudah ada relasi dengan orang Midian ya, mungkin nggak terlalu diganggu gitu ya. Lalu kata lain Bu Alicia ada pengkhianat ya, mungkin juga ya. Kadang-kadang kita ada orang-orang dekat dengan penguasa yang oposisi ya, kita mau kembali karakter play safe gitu loh ya. Ya. Nah, hal seperti ini pasti itu menjengkelkan orang-orang play safe ini. Nah, kontras dengan Gideon ini sudah dengan tentaranya 30 orang itu sudah kecapean bener gitu loh. 300 orang ini kecapean bener gitu loh. Orang lagi mengalami pergumulan yang berat, kecapean bener ya. Orang membutuhkan simpati, ya toh, membutuhkan orang yang dukung. Roti dia nggak minta nuntut toh untuk disambut kan. Dia hanya minta roti, itu pun bukan untuk dia ya, untuk bawahnya gitu loh. Ya kok nggak ada simpati gitu loh. Itu buat lu jengkel gitu loh. Ya kalau kita kan manusia ya, bisa kan jengkel kan. Udah kemarahan toh. Saya berjuang bukan hanya untuk saya loh. Saya berjuang untuk nasional loh. Untuk kamu juga gitu loh. Lu kok nggak simpati sama sekali? Ya. Nah ini juga ada unsur arogansi orang-orang yang ada di Sukot sama ini. Jadi mereka rasanya nggak ada empati, nggak ada simpati. Itu membuat marah gitu loh. Nggak terkendali gitu loh. Marah begitu rupa, maka dia mengancam gitu loh. Kalau aku pulang nanti, aku garuk kamu dengan duri. Bahkan dikatakan yang di Penuel tuh, akhirnya kan bukannya bukan dibunuh gitu kan. Nah, saya lihat saudara di dalam perjalanan kehidupan manusia, kadang-kadang sudah kita bisa marah, nggak terkendali, apalagi menyangkut harga dirinya gitu loh ya. Kamu tuh mau mati, mau ngapain gua kasih roti, orang mau mati gitu, useless gitu loh. Isinya ini masalah harga diri. Kita mungkin rela berkorban, tapi kalau kita sentuh harga diri, waduh, susah disembuhkan dong. Ini masalah harga diri ini. Jadi kalau kita kadang-kadang berdialog sama orang sampai orang tuh marah, itu masalah harga diri, dilecehkan gitu loh, atau dibully gitu loh. Ya, kalau kita dibully sama orang gede, kita nggak bisa apa-apa. Ini anak kecil ya, maksudnya di bawah dia seperti ini Gideon menghadapi orang Efraim, dia nggak berani, gede sih. Ya. Kelihatannya dia rendah hati waktu menghadapi yang namanya Efraim, kan orang gede. Tapi sama orang kecil, lu kok
Mencek amat ya. Juga ngenyek aku ya. Pites kamu ya. Orang kecil. Jadi orang rendah hati itu jangan dilihat satu aspek. Kalau kita melihat menghadapi Efraim, dia orang rendah hati. Kan nggak bisa lawan kok. Ya kan? Dia menghadapi ini. Jadi arogan. Nah, ini karakter manusia. Kita kadang-kadang bisa kelihatan rendah hati karena orang punya powerful, gede. Wah ya, diplomasi. Sebetulnya Gideon tidak harus ngomong diplomasi sama si Efraim. Aku nggak libatkan kamu, bukan aku loh. Tuhan yang mensortir. Tuhan perintahkan aku. Tapi Gideon tidak memberikan explanation begitu. Ya kan? Dia diplomasi benar. Kenapa? Dia takut sama Efraim. Sama Penuel, sama Sukot. Dia lebih kuat, superior, maka arogansinya muncul. Hati-hati dalam hidup kita ini. Nah, ini mirip peristiwa yang dialami ini. Kadang-kadang kita ini bisa macam-macam. Ini masalah emosi manusia. Waktu harga diri kita harga diri kita dilecehkan, itu lalu kita dinyek, ya. Nah, kita punya kemampuan untuk melawan. Saudara ngelawan enggak? Lawan enggak? Lawan kan? Nah, lawan tuh melawan. Kita orang rendah hati itu apa sih? Kadang-kadang natur kita kadang kita mengevaluasi, kita makin ikut Tuhan makin rendah hati atau apa kita makin arogan. Kita ya tahu yang namanya Gideon itu roh Tuhan itu menaungi dia, menguasai dia. Tapi ingat, orang yang katakan dinaungi oleh roh Tuhan tidak selalu tingkah lakunya itu benar. Karena manusia punya kedagingan. Kita kadang-kadang bisa istilahnya kita mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara lihat Gideon setelah mengalami ini, gak ada tanda-tanda kehadiran Tuhan yang memimpin dia. Nah, kita perlu evaluasi what's wrong dalam hatinya. Ini mirip Yefta. Yefta diurapi Tuhan juga, dinaungi Tuhan, tapi gegabah. Jadi saya mengatakan nanti orang yang kalau dia bisa menyelesaikan perang, nanti orang yang pertama kuat dari rumahku akan kukorbankan. Aduh, nggak tahu putrinya, ceroboh, terlalu cepat bicara, tidak bisa mengendalikan mulut, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, saya lihat Gideon ada bibit itu. Ada bibit itu. Nggak mau ada orang diurapi Tuhan, seluruh hidupnya diurapi Tuhan. Enggak. Kalau ada hamba Tuhan khotbahnya bagus, nggak tentu hidup saya itu beres juga. Oke. Kita tahu orang khotbahnya luar biasa, nggak tahunya selingkuh. Khotbahnya luar biasa, nggak tahunya mata duitan. Kita harus melihat manusia itu secara holistik. Tuhan membaca hati lebih daripada penampilan orang luar. Saudara setuju? Jadi saudara, saya menganalisa Gideon ini, boleh kata dia tidak bisa nahan diri. Memang orang Sukot tidak beres. Orang Penuel nggak beres. Tapi jangan sampai kedagingan kita, ambisi, arogansi kita muncul. Jadi kita melakukan sesuatu yang lebih, melebihi batas. Memang ada banyak penelitian mengatakan kita tuh jangan lebih, jangan kurang. Untuk pas tuh susah. Kita kalau less kurang, kalau lebih. Bahkan di dalam bagian Adam dan Eva mengatakan jangan sampai kita melakukan kebodohan di dalam kesuksesan hidup. Kita melakukan sesuatu yang bodoh. Artinya apa? Kita nggak nurut Tuhan.
Kita lebih terbawa oleh ambisi pribadi atau emosi yang nggak kudus. Nah, emosi nggak kudus apa sih? Sehingga Gideon tuh ngotot ngejar sampai marah-marah demikian. Nanti kita akan tahu setelah kita melihat proses di mana dia lebih lanjut. Kadang-kadang kita nggak tahu motif di belakang itu. Tapi makin hari orang tuh langkah-langkahnya kelihatan. Oh, ini ya. Dalam hidup kita sudah kadang-kadang ada bibit-bibit tertentu yang masih ganjel hidup kita. Yang kalau nggak dibereskan, itu akan merusak emosi kita, tindakan kita. Ini yang perlu dikuduskan. Ya. Ada namanya pengudusan emosi. Emosi kita perlu dikuduskan. Ada pengudusan di dalam yang namanya, pakai istilah apa ya? Pengudusan emosi dan ambisi. Ini peperangan kudus. Jangan dicomplengi oleh ambisi pribadi. Kita orang melayani Tuhan perlu mawas diri ya. Kadang-kadang ada ambisi, fresh interest kita yang lebih mendominasi kita. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan, tapi motivasinya nggak benar. Karena motivasinya itu untuk apa? Aja perjuangan Gideon itu untuk menunjukkan gua ini bisa. Gua tunjukkan gua ini bisa loh. Bukan lagi ketaatan kepada Tuhan, tapi menunjukkan berjuang untuk reputasi dia sendiri. Nah, itu perlu kita aware. Kita sedang berjuang untuk mentaati Tuhan, menyenangkan Tuhan, atau melayani diri sendiri. Melayani harga diri kita sendiri. Melayani bagaimana kita, reputasi kita sendiri. Kita takut gagal takut dinilai orang. Jadi saudara, ini perlu kita waspada ya. Pengudusan emosi sedang berlangsung. Saya pun kadang-kadang berpikir gitu. Ya. Bergumul sama Tuhan. Seperti Daud mengatakan, Tuhan selidikilah aku, kenallah aku. Apakah jalanku saya wrong? Ya kan? Karena yang lebih tahu siapa? Tuhan kan? Kita perlu menyelidiki hati kita bagaimana gitu. Nah, saudara, kita melihat karakter Tuhan di sini. Nah, kalau sebelumnya karakter Tuhan, kita melihat bahwa Gideon pun dulu juga play safe kok. Cari aman kok. Iya kan? Harusnya bisa mengerti orang-orang play safe nggak langsung judgmental. Harus di-encourage supaya imannya tumbuh kan? Ada keberanian. Ya. Jadi dia juga orang yang cari aman kok. Gideon. Aspek lain, saudara, kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sabar, yang murah hati. Bahkan di dalam seleksi, siapa yang takut, siapa yang khawatir, nggak usah ikut. Itu kan apa toleransi Tuhan. Tuhan itu toleransi kok. Kalau ada rasa takut, gitu, toleransi kok. Ada kelemahan orang. Dan harusnya Gideon juga sebagai seorang the man of God, manusia Tuhan yang dipakai Tuhan, bukan hanya sekedar dia melakukan pekerjaan Tuhan, tapi dia harus mengadopsi karakter Tuhan dalam hidupnya. Saya seringkali kalau dalam kuliah katakan, di dalam proses pendidikan kita ada transfer knowledge, ada transfer skill. Transfer knowledge, transfer skill bisa dipredik waktunya kapan. Tapi ada namanya transfer karakter. Itu kita susah predik. Dibangun karakternya itu. Di sini saudara, pada waktu Gideon menyatakan sebagai karakter seorang the man of God, dia gagal di sini. Harusnya dia menyatakan karakter Tuhan. Tidak langsung keluar ucapan-ucapan, kutukan-kutukan tertentu. Ini bisa kepleset seperti yang namanya tadi saya katakan, siapa namanya? Yefta. Terlalu cepat. Keburu, nggak bisa tahan diri. Self control. Ya. Sudah kita belajar dari karakter ini, kita belajar dari self control. Andai kata ada orang yang menyinggung kita, kita berdiam diri, kita mau self control supaya
Tidak mengotori peperangan yang kudus ini gitu loh. Kita belajar untuk self control, belajar untuk menyerahkan mulut kita, tangan kita kepada Tuhan supaya kita bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat nanti kita akan melihat kuncinya itu apa ya. Kemudian kita lanjut saudara, pertanyaan kedua ya, nanti akan saya simpulkan. Yang kedua sudah kita katakan di dalam pertanyaan itu, mengapa Gideon menanyakan di manakah orang-orang yang telah engkau bunuh? Apakah ada motivasi lain pribadi dari Gideon dalam pembunuhan terhadap orang Midian? Kita lihat bahwa memang Papa Gideon itu ketua klan gitu ya. Jadi ketua ya seperti mirip kayak Abraham sebetulnya. Abraham juga ada klan. Itu Abraham punya 300 sekian tentara loh. Seperti satu klan, jadi kepala suku ya. Bukan tribe yang besar ya, tapi kepala klan gitu loh. Dan kita melihat bahwa Gideon itu anak yang paling kecil. Ini mirip dengan yang namanya Daud. Daud itu anak paling kecil, sehingga waktu perang itu kakak-kakaknya, sehingga si Daud kan mengunjungi kakaknya lagi perang ya, sehingga Daud tidak ikut perang. Sama juga Gideon tidak ikut perang. Perang itu kakak-kakaknya lawan orang-orang, nah, mati semua, dibunuh. Dan mungkin si Gideon itu ngikut gitu ya, tapi dari belakang, tidak ikut perang, nonton gitu ya, nonton lihat kakak-kakaknya itu dibantai habis sama dua raja ini. Nah, itu menimbulkan suatu kemarahan. Maka dia katakan, Tuhan, kenapa kalau kamu menyertai aku, kenapa kita dianiaya, tidak apa? Dia komplain sama Tuhan sebetulnya. Nah, sekarang ini waktu dia sudah ada roh Tuhan menaungi dia, lalu di kedagingannya masih ada. Dendam kesumatnya itu ada. Jadi ini nyampur ya. Jadi emosi nggak kudus, dendam, ya, nanti ambisi keluar lagi nanti. Jadi ini merembet. Ini kayak kanker gitu ya, merembet. Sehingga saudara kita melihat, ya saya langsung jawab aja ya, berikutnya gitu ya. Kita melihat saudara bahwa Gideon ini ya, ada bibit ya, ada kemarahan ya. Ada bukannya kemarahan, tapi ada dendam yang luar biasa. Dendam kepada dua raja ini. Nah, waktu dendam menguasai ini, ya saudara, bisa kadang-kadang kita keputusannya nggak benar. Bukan kehendak Tuhan. Sehingga ini kesalahan apa waktu Gideon waktu menghadapi ini? Dia mengatakan apa, saudara? Saya akan bacakan untuk kalian ya, untuk hal ini. Bagaimana saya melihat hal ini? Ya, ini ayat ke-19 ya. Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup. Seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Harusnya hidup atau mati tetap bunuh. Ya kan? Tapi ada kondisi apa? Kedagingan dia, bukan kehendak Tuhan. Dia bukan melakukan kehendak Tuhan lagi, dia sudah berperan sebagai Tuhan. Sehingga katakan pedang Tuhan, pedang Gideon, antara mewakili Tuhan dan mewakili Gideon itu yang mana? Nah, Gideon kali ini stepnya nggak benar. Engkau di sini waktu perang ya, waktu perang kita semuanya orang mati dalam peperangan itu bukan pembunuhan tuh. Dalam arti nggak ada hukumnya gitu. Perang mati harus bedakan dengan personal, dengan hal-hal yang sifatnya common gitu. Nah, Gideon sudah bias di situ. Dia nggak melihat lagi yang seharusnya dia lakukan sebagai hamba Tuhan. Walaupun dulu diurapi Tuhan, sekarang dia tidak melakukan itu. Tidak minta pimpinan Tuhan, tidak minta Tuhan mengontrol tindakannya. Dia bebas melakukan ini. Dan Tuhan di dalam kedaulatannya membiarkan. Nah, kita perlu warning ya, tidak semua jalan kita ini yang kita bisa lakukan itu pasti kehendak Tuhan. Kita perlu aware. Ya,
Kadang-kadang kita perlu waspada dalam hal ini, saudara. Ya. Di dalam perjuangan kita, seperti kita melayani Tuhan, tapi oleh ambisi pribadi. Ya. Bukan lagi pekerjaan yang kudus, ada motivasi, ada agenda-agenda pribadi. Saya kalau kadang berdiri sebentar melihat hidup saya sendiri, lihat orang-orang melayani Tuhan, aduh, yang menakutkan sebetulnya. Waktu kita terjun dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak punya hubungan yang benar dan dekat sama Tuhan. Sehingga bukan dorongan Roh Kudus, tapi dorongan ambisi pribadi. Emosi yang kudus mendominasi kita. Sehingga mungkin hasilnya tuh mirip gitu ya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Itu kita perlu aware dalam hidup kita. Ini bukannya sekedar dalam melayani Tuhan, dalam apapun aktivitas hidup kita. Jangan sampai saudara kita memperalat Tuhan untuk ambisi kita pribadi. Ya. Kalau kita kita bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, tapi kita juga mau dikuduskan emosi karena hidup kita. Sebab apa? Apa yang kita kerjakan itu berkenan sama Tuhan. Dan orang juga melihat karakter kita, bukan kadang-kadang orang hanya melihat resultnya, hasilnya, toh. Tapi lihat prosesnya bagaimana. Motivasinya Tuhan pergi lihat di situ. Ya, jadi kita melihat di dalam kita melayani Tuhan atau mengerjakan apapun ya, kita harus sadar ya, kita perlu introspeksi diri ya, kita minta hikmat kekuatan Tuhan. Bukan untuk ambisi kita pribadi, hikmat kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita melakukan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang berkenan sama Tuhan. Ya. Nah, sekarang evaluasi yang kita perlu pikirkan ya. Ya, kita belajar yang namanya menguasai diri. Ya. Supaya kita bertindak dengan benar di depan Tuhan, dikatakan tidak kurang dan tidak lebih. Kita kadang kelebihan. Kurang ajar gitu kan. Kita tepat bagaimana. Gak ada lain, saudara. Kita perlu senantiasa minta Tuhan mengevaluasi hidup kita. Ya. Seperti Tuhan katakan, Tuhan kenal aku, kenal pikiranku. Apakah jalanku serong? Pimpin aku ke jalan yang kekal ya Tuhan kehendaki. Seperti nasihat Tuhan kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati menurut hukum yang kuberikan kepada hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan lebih atau kurang. Bertindaklah tepat yang Tuhan mau. Ya. Kemudian kita dalam melayani Tuhan, kita perlu ya mawas diri dengan emosi ya, yang tidak kudus. Ya. Emosi yang tidak kudus itu bukan selalu melakukan suatu kejahatan, hal yang tidak kudus. Dan ambisi pribadi sehingga mencuri kemuliaan Tuhan. Kita perlu waspada. Yang terakhir, kita perlu senantiasa hidup tunduk pada firman dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita dimampukan melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang malam hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita lidiki lebih seru lagi. Ya. Bagaimana Gideon ya, sudah baca lagi pasal ke-9 tuh lebih seru. Dan itu juga bukannya masalah seru, kita harus introspeksi diri ya. Jangan-jangan kita jalan itu harapnya sih kita progres terus tumbuh ya. Jangan sudah di tengah turun, jangan sampai kita mau growing terus. Maksudnya pasal 8 udah selesai? Sudah. Selesai ceritanya Gideon maksudnya. Itu ya. Nanti sampai ada, tapi ada beberapa ayat lagi kan maksudnya. Masih belum yang minggu depan. bagaimana akhir hidupnya. Belum, memang bukan, belum. masih tetap di pasal 8. Ya, pasal 8. Jadi minggu depan Jadi, masih kita di Nyambung pasal ke sana. Ya, nyambung. Karena dia masih membuat baju efod. Oh, belum. masih. Oh, iya. Masih belum. Soalnya Lagi punya anak 70 tuh Iya.
mati itu. Mati semua. Jadi- Kayak Salomo. Kalau Jadi- 5 aja 1 itu berat. Pusing. Semuanya seperti tadi, nggak semuanya benar, Pak. Jadi nanti kita ada nyambung contohnya gini ya, efeknya ya. Ambil contoh saya tambahkan sedikit. Seperti Gideon itu kan, Sisera kan waktu sudah ketangkap nanya gini kan. Maka Gideon minta anaknya untuk bunuh. Anaknya nggak berani. Nah ini kembali ceroboh yang kedua nih. Ini sebetulnya Tuhan katakan kasih mandat sama Gideon. Kamu sama 300 orang tuh yang pasti. You jangan libatin orang lain. Ini sebenarnya studi kritis lagi. Sebetulnya Gideon waktu mengajak Efraim perang pun tidak benar. Kadang-kadang gini, kita melibatkan orang yang Tuhan nggak mau pakai. Bukan membantu kita. Itu merusak. Jadi kita hati-hati dalam hal ini. Kita harus punya kepekaan sendiri. Kita melibatkan orang, ya kita harus tahu. Nggak semua orang kita libati Tuhan itu berkenan. Ya, termasuk anak kecil ini dilibatin. Tuhan nggak benar nih. Karena dia ini mandatnya bukan kepada anak ini. Mandatnya kepada Yus, kepada itu. Ya. Nanti saya rangkum lagi di dalam minggu depan ini. Jadi ada kaitan semua nih. Karena ini story yang menarik sekali. Bukannya menarik membuat kita, wah menarik kita lihat-lihat aja kayak penonton ya. Itu cermin hidup kita. Cermin hidup kita. Bagiannya kita Mau ada sesuatu. Jadi saudara, saya sengaja batasin ya, karena mau diselidiki detail banyak sekali ya. Saya kadang-kadang kepinginnya ya detail-detail ya, cuma ini nggak habis-habis dia. Bagi kadang-kadang dilema ya, ada orang yang suka detail-detail, ada juga kok gitu-gitu tok ya, kok gitu-gitu tok, kok gitu-gitu tok, kok gitu-gitu. Ini kan dilematis ya. Jadi saya harap ya kita terus mau belajar. Dari minggu depan kita bisa nyelidiki lagi bagian ini. Bukannya sekedar kita puas ya, tapi itu mengintrospeksi diri kita. Saya makin belajar, makin mawas diri ya, supaya saya bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mau tanya, tapi apa mandat Tuhan itu sebenarnya? Kalau bisa putar waktu, apakah mandat Tuhan itu untuk Gideon membunuh dua raja-raja itu, ataukah itu sebuah misteri? Apanya? Mandatnya dari Tuhan sendiri. Apakah untuk membunuh dua raja itu, ataukah Tuhan itu sudah cuma memenangkan peperangan, kalau nggak meninggal, nggak dibunuh, biarkan mereka hidup. Mandatnya Tuhan itu sebenarnya apa? Ya, Kalau Gideon tidak tersirat dendam membara. gini, Tuhan bisa pakai cara. Kalau emang orang itu harus meninggal, ada cara lain. Ya. Cuma kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu karena ambisi kita yang nggak benar, tetap itu bermasalah, akan berdampak. Akan berdampak di dalam kehidupannya. Contohnya akhirnya kita melihat Di akhir. pertama ada keluarga Gideon. Gideon ini ada anaknya Abimelek bunuh saudara yang lain. Itu jadi banyak skandal dalam kehidupan seperti Daud. Daud. Memang ini misteri besar ya. Contohnya Daud tuh berzina sama Batseba. Ya kan? Membunuh Uria. Ini kan skandal besar toh. Tapi justru lewat anak dari Batseba itu lahir Salomo tuh. Susah kita menjawab tuh. Di dalam kedaulatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang kita no comment, betul-betul no comment dulu. Tuhan di dalam kelemahan manusia itu bisa mengendami rencananya. Kita tidak bisa ngerti ya. Cuma kita hidup dalam patokannya. Patokan kita yaitu firman-Nya dinyatakan. Alkitab itu perdoaan kita. Yang lain ketetapan Tuhan, rahasia Tuhan kita nggak tahu. Ya. Jadi ini nanti ada sesi tertentu kalau pas masuk ke situ kita akan expose bagian-bagian itu. Tapi memang ada kata gini, kalau Tuhan menghendaki menghukum Penuel atau Sukot, Tuhan bisa pakai cara tersendiri untuk mendisiplin gitu. Bisa, pasti ada disiplin Tuhan, orang nggak menghormati Tuhan. Cuma bagaimana ada motivasi yang nggak kudus, itu yang Tuhan juga akan nggak berkenan tuh. Karena ini akan menjadi apa? Ini menjadi bibit contoh yang nggak baik bagi anak cucu. Main tebas, main apa. Jadi ini berdampak bukannya untuk Gideon sendiri,
berdampak pada keluarganya. Contohnya nanti Abimelek tuh. Ini suatu dilema nanti. Dia mengatakan tidak kepingin jadi raja anak-anaknya. Tapi kasih nama Abimelek, anak raja. Ini kan kontradiksi dalam dirinya itu. Jadi ada friksi di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau dengan friksi, maka tindak-tindakannya itu akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupannya. Nah, ini kita studi karakter seperti dalam bagian ini. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari. Nanti kita saling connect nih, saling melengkapi. Memang ada Tuhan di dalam memberikan pimpinan itu tidak statis ya. Pimpinan Tuhan tuh nggak boleh kita generalisasi. Ada waktunya harus habisin semua, ada waktunya tidak. Yang masalahnya waktunya kita harus menghabisin dan dihabisin. Ya itu menjadi problem kita, interest kita. Contohnya Tuhan mengendaki dua raja ini dibunuh, tapi karena ada exception di sini pikiran Gideon. Kalau you nggak bunuh adik kakakku, nggak akan bunuh. Ini nggak benar tuh. Maunya dewek gitu loh. Jadi kembali kadang-kadang dalam hidup kita bisa play God, mainkan peran Tuhan. Bukan taat sama Tuhan. Kita pakai atas nama Tuhan melakukan kehendak kita sendiri. Itu bahaya. Nah, Tuhan nggak berkenan. Mungkin pelayanannya berhasil, tapi Tuhan nggak berkenan sama orang itu. Nah, kalau nggak berkenan seperti Saul, Tuhan menarik rohnya. Tidak dipakai lagi. Tetap ada aktivitas, tapi sudah tidak potensial lagi untuk meresponi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makin hari karirnya turun, Tuhan tidak pakai lagi. Nah, kita perlu warning dalam diri kita. Saya pernah kesaksian daripada John Piper. John Piper itu di tengah-tengah sukses pelayanannya, tiba-tiba dia minta cuti pelayanan. Lalu, kenapa you cuti? Saya ada dosa. Dosa apa? Kami ada semua beres kok. Saya rasa ada dosa besar. Dosa kesombongan. Majelis gak bisa ngomong lagi. Saya rasa saya di atas angin nih sekarang ini. Aku ada dosa kesombongan. Merusak hidup saya. Menikmati Tuhan. Menikmati diri. Tidak menikmati Tuhan. Itu bahaya sekali. Saya membaca ada satu kutipan ya. Berusahalah untuk menjadi diri sendiri, untuk mendapatkan identitas. Ya. Berusaha untuk menjadi diri sendiri, untuk mendapatkan identitas selain Tuhan. Menurut Alkitab, ini dosa. Jadi ingin menemukan identitas diri untuk mendapatkan, untuk menjadi diri sendiri, untuk mendapat identitas selain Tuhan. Ya, menurut Alkitab ini cara utama untuk mendefinisikan dosa. Ada saya pikir-pikir banyak orang menemukan identitas diri di luar Tuhan, dosa. Wah, itu serius. Ini bukan hanya simpel. Ini saya menemukan kalimat ini, tapi saya nggak sempat ngomong lagi ya, karena banyak. Tapi nanti kita mengalir aja keluar, mengalir.